Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke skemanya. Pertama, untuk memudahkan, coba gambarkan kita lah yang meninggalnya, biar mudah. Ya, kita sebagai mayitnya. Siapa dia? Siapa mayitnya Pak? Bapak sendiri ya, ibu sendiri, bukan saya. Biar mudah. Soalnya ketika pertanyaan waris, kadang kita bingung. Pertanyaan apa? Ibu saya meninggalkan bapak saya. Saya ada 5 saudara. Bingung kan? Ya kelihatannya bapak, ibu, saudara. Padahal ternyata itu benar-benar saya semuanya yang hidup kan? Nggak seperti itu. Kembali ke yang mati, ini siapa yang meninggal? Ibu saya meninggal, ninggalin bapak. Nah, bapak ini siapa? Suaminya mayit. Jadi mayit ini kan siapa? Suami dan anak-anak, bukan bapak dan saudara. Karena beda bagian suami dan bagian itu berbeda. Bagian anak dan bagian itu berbeda. Nah, maka jangan salah menempatkan posisi sebagai siapakah orang tersebut terhadap si mayit yang meninggal itu. Baik. Pertama, karena ada akad yang sah, maka ketika ada yang meninggal, kemungkinannya mayit meninggalkan suami. Berarti siapa yang meninggal di sini? Istri. Atau mayit meninggalkan istri. Siapa yang meninggal? Suami. Mungkin kasusnya mayat meninggalkan suami dan istri. Mungkin. Atau berarti ya, suami atau istri. Yang mungkin dua-duanya. Jelas ya? Ini karena akad yang sah. Baik. Yang kedua adalah keturunan si mayit. Setelah pernikahan, ya, terjadi keturunan. Siapa saja? Yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Bicara masalah waris, yang membedakan adalah jenis kelaminnya. Tidak ada bedanya antara si kakak dan si adik. Gak ada bedanya antara si bungsu dan si cikal. Sama, asalkan apa? Beda kelamin. Ya, ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Ada nggak yang ketiga kelaminnya? Ada nggak Pak? Berapa kelamin di sini Pak? Ada berapa? Ada 2 ya. Baik. Jadi dalam kajian waris ini ada kelamin yang ketiga. Ya, sudah kita kaji sebelumnya ya, saya ulangi lagi. Ada kelamin yang ketiga, bukan waria, bukan tomboy. Ya, waria itu laki-laki tule, tapi dia pengen kayak perempuan. Tomboy itu perempuan tule, tapi pengen kayak laki-laki. Hati-hati. Kalau terjadi dalam keluarga kita ini, hati-hati karena ini mengundang laknat Allah. Rasul mengatakan, la'anallahu al-mutawajjilat wal mutahadditsat. Allah melaknat laki-laki yang pengen kayak perempuan, benjong, waris sebagainya, dan melaknat pula laki-laki yang pengen kayak laki-laki, perempuan yang pengen kayak laki-laki. Nah, itu hati-hati. Adapun yang saya maksud adalah al-khulsa, yaitu adalah orang yang ditakdirkan memiliki kelamin ganda. Dua-duanya ada. Al-khulsa huwa man lahu alatani aw fala minhuma. Ditakdirkan punya 2 kelamin ganda atau tidak ada sama sekali. Ya, terjadi ketika zaman Umar bin Khattab. Ada seorang ibu lahiran, ternyata anaknya kelaminnya ganda. Ibu ini bingung, masih nama siapa? Abdullah atau Aisyah? Nanya ke Umar, ya Umar, bagaimana hukumnya? Akhirnya Umar mengatakan, ya, unzur min aina bala. Ini metode klasik. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang punya basic medis atau kedokteran, ada alat yang bisa mendeteksi ini laki-laki, ini perempuan. Ketika bayi itu lahir, kelaminnya ganda, ada nggak Pak? Ada alatnya nggak? Sampai detik ini saya belum dapat alatnya. Ya, ternyata di zaman Umar hanya sederhana saja. Unzur min aina bala. Lihat dari mana ia keluar air kencingnya. Sederhana. Kalau dari A udah ada laki-laki, kalau dari B ada perempuan. Selesai. Ternyata ngaji dari dua-duanya, mungkin dong. Mungkin kan? Kalau ngaji dari dua-duanya, unzur
ayyuhuma asbab. Lihat nongkrongin mana yang duluan dari mana. Ya, ternyata akhirnya barang-barang. Mungkin kan? Kalau barang-barang, tahap ketiga adalah ayyuhuma asbab. Ambillah, ditakar. Mana yang paling banyak? Pas ditakar ternyata sama-sama semuanya kan. Ini gagal, ya, gagal dengan tes urin. Maka ditangguhkan sampai masuk usia balik. Berapa tahun Pak bayi perempuan? 9. Kalau laki-laki belasan ya Pak ya. Ini gimana nasib bayi ini? Baru lahir, tes urin gagal, nunggu masa balik lumayan lama. Ketika ibunya atau bapaknya meninggal, berapa jatah dia? Karena dia bilang tak kita perempuan. Nah, insya Allah kita akan bahas mirasul khunsa, kewarisan orang yang takdirnya kelamin ganda. Insya Allah nanti dia dapat sekarang ya. Baik, lanjut ke skema ini. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, jatahnya nanti kita akan bahas, yaitu jatahnya adalah 2/1. Maksudnya adalah setiap laki-laki mendapatkan 2 saham, setiap perempuan mendapatkan 1 saham. Ya. Ketika Allah mengatakan di surah An-Nisa ke-11, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki 2 kali lipat dibanding bagian perempuan. Baik, kira-kira menurut Bapak Ibu di sini siapa yang paling banyak bagiannya, laki-laki atau perempuan? Bu, laki atau perempuan Bu? Perempuan ya Bu ya, bukan laki-laki. Bapak kali ini siapa, laki atau perempuan kira-kira? Perempuan ya. Baik, yang besar bagian itu perempuan. Kenapa? Karena Bapak sebagai laki-laki, sebagai anak laki-laki itu banyak kewajibannya Pak. Di pundak Bapak ada setidaknya 4 perempuan yang Bapak tanggung. Istri, anak, ibu, saudara. Itu wajib tanggungan laki-laki. Sedangkan perempuan Bu, yang satu ini gak ada kewajiban. Malah perempuan ditanggung oleh 4 laki. Oleh suaminya, kalau udah gak ada oleh anaknya, kemudian oleh orang tuanya atau ayah atau saudaranya. Nah ini perempuan ditanggung. Kalau ibu mau ngasih itu kebaikan. Tapi kalau laki-laki mohon maaf, kewajiban yang diabaikan berdosa. Kalau perempuan kebaikan diabaikan gak masalah. Nah, maka subhanallah, ketika Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, banyak ya di antara kita ini yang melihat ini ketidakadilan. Akhirnya kalau udah bagi rata aja, ini baru adil. Justru bagi rata ini pemicu konflik. Bagi rata boleh nggak kira-kira? Bagi rata itu boleh. Kapan? Setelah masing-masing tahu dan menyadari berapa bagian warisnya selesai. Makanya pahami waris ini bukan pembagian, tapi apa? Penyelesaian. Masalah pembagian itu di teknis silakan. Mau dijual, ya, mau disewakan, mau dikontrak, tapi selesaikan dulu. Dan selesainya waris adalah sederhana sekali. Ma'rifatu kulli warithin haqqahu. Masing-masing tahu dan menyadari berapa bagiannya, selesai. Ya. Kalau sudah tahu masing-masing, kemudian sepakat dibagi rata, itu bukan lagi judulnya waris, tapi apa? Hibah menghibah antara saudara, silakan. Dan jangan dipaksa bagi yang enggak mau. Ya, bapak yang gak enak, aduh gak enak. Apalagi ada tekanan pesan mama, pesan papa, udah gimana luntur itu. Mana yang kita dahulukan ya, pesan mamanya atau pesan Allah kira-kira? Ya, pesan mana Pak yang kita dahulukan? Pesan mama atau pesan Allah? Di masjid sudah banyak pesan Allah, tapi nggak ada di rumah. Ya, pesan orang lain gitu kan ya. Makanya kuatkan dulu, kuatkan yang akan ketentuan ini, karena ini mungkin secara akal tidak logis, tapi itu konsekuensi keimanan kita. Allah menyatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Enggak dilihat dari segi kebutuhan, enggak, tunduk aja. Itu aja. Sami'na wa ata'na, insyaallah harta kita akan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, setelah anak-anak adalah jatuh kepada cucu.
Cucu pun yang diambil hanya dari jalur anak laki-laki. Ada cucu laki, ada cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Adapun cucu dari jalur anak perempuan, mohon maaf ya, ini masuk kategori zawil arham. Nanti kebagiannya di keluarga ayahnya. Jadi imbang. Di sini ayahnya nih, kita suaminya kan. Nanti ketika keluarga ayahnya meninggal, ini baru muncul cucu ini. Yang untuk keluarga ini, anak-anak perempuan ini nggak termasuk kategori waris. Maksudnya ada kelompok zawil arham, kerabat yang ada saudara atau kerabat yang masih ada hubungan rahim, tetapi terhalang oleh siapa? Terhalang oleh anak perempuan di sini. Ya terselingi, maka statusnya melemah di sini. Zawil arham ada pasal khusus. Nanti wajib kita jauh di sini. Maka jangan sembarang aku cucu, dicek dulu cucu dari mana. Yang menjadi ahli waris adalah cucu-cucu dari jalur anak laki-laki. Jelas? Oh, besar. Kemudian yang ketiga, ring 3 dan ring berikutnya, anak, cucu, siapa lagi Pak? Berikutnya, cicit, jangkawari, udah gantung siul, kalau masih ada silakan dicek. Itu semuanya diambil dari jalur laki-laki. Nah, di sini dikuatkan. Kenapa? Dan karena mengatakan al-hiqu al-fara'idhu bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakari. Diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada si mayit. Baik, ini untuk generasi ketiga. Kedua, itu cucu. Diambil dari jalur anak laki-laki. Gak mesti dari satu ini, bisa berbagai anak. Misalnya lakinya ada 3, masing-masing ada anaknya lagi. Gak masalah, yang itu garis yang kedua dan cucu yang diambil dari siapa? Jalur laki-laki. Tidak mesti sebab seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja. Yang penting bukan dari jalur anak perempuan. Baik, sampai di sini ya kita pahami di sini jalurnya tentang ahli waris dari kalangan keturunan, dari mulai anak yang terkuat, cucu dan berikutnya. Teorinya, ketika masih ada anak, maka cucu waiting list. Jadi cucu akan muncul kapan? Kalau anak-anak sudah tidak ada. Gitu aja. Jadi jangan bingung kan, kok banyak banget anak lengkap, cucu banyak. Dapatlah cucu. Selagi masih ada anak, maka cucu tidak dapat, karena masih ada penanggung jawab siapa bapak mereka masing-masing gitu kan ya. Baik.